saudara pemirsa dalam program acara talk show persembahan TV Peduli. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya saya berharap Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Meskipun mayoritas seluruh keseharian kita, aktivitas kita banyak dihabiskan di rumah, tapi tentunya tidak mengurangi kreativitas kita dan bagaimana kemudian mewujudkan suasana rumah yang menarik dan tetap betah yang pasti ya, sampai pandemi corona yang diumumkan Maret kemarin ini bisa segera usai. Itu doa kita bersama. Dan pada pagi hari ini kita masih membahas bagaimana kemudian pandemi ini menjadi perhatian banyak pihak, tidak terlepas daripada stakeholder, kemudian aparat kita. Dalam hal ini sudah di studio bersama saya dan Ramil 140503 Bacu Kiki, ada Bapak Kapten Infantri Basri. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Saya mau dengar semangatnya dong Pak. Semangat. 55. Tetap semangat. Masya Allah. Saya senang banget kalau narasumbernya itu TNI, Polri, karena aura semangatnya juga itu dialirkan ke kita gitu. Baik. Nah ini pada pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana Kodim peduli sekitar bersama cegah corona. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah bagaimana kemudian teman-teman dari Kodim ini bersama pemerintah, bersama stakeholder terkait, ikut bersama-sama melakukan penanganan memberantas atau mungkin memutus mata rantai virus corona di Parepare, khususnya di wilayah Bapak di Bacu Kiki. Silakan. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kehormatan barangkali ini pertama Ya. kami diundang Tuhan di tempat ini. Kemudian Pak Komandan Kodim, Bapak Letnan Kolonel Kapolri Alisa Putra, Sarjana Hukum Master Hukum, beliau menyampaikan permohonan maaf karena saat ini beliau melaksanakan tugas selaku dan Satgas TMMD di Barlu. Hari ini sudah final. Beliau penyerahan kegiatan itu selesai dan hari ini fokus di sana, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf beliau tidak sempat ada di tempat ini. Kemudian saya mewakili barangkali beliau untuk bincang-bincang hangat pagi hari ini. Jadi yang perlu kami sampaikan barangkali kepada Bapak Ibu, para pemirsa, bahwa penanganan kasus pandemi virus corona 19 ini itu sangat jelas sekali ya, perintah pimpinan TNI bahwa tentara itu dimanapun berada dan bertugas mendukung penuh ya kebijakan pemerintah apapun yang dilakukan. Jadi kami di wilayah tidak lepas dari ketentuan itu. Kemudian berbicara apa sih yang kami lakukan sebenarnya bersama seluruh komponen yang ada di wilayah. Yang pertama, sejak dari awal Ibu kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama ya. Hadir seluruh komponen itu mulai dari pencegahan penyemprotan. Jadi semua fasilitas umum yang ada di wilayah, di kelurahan, di kecamatan, bahkan rumah-rumah warga itu sudah hampir semua disemprot. Kami hadir, Babin Kantim hadir, lurah, camat, puskesmas semua hadir. Dan tidak ada satu kegiatan yang dilakukan di wilayah tidak bersinergi. Semua bersinergi dengan baik. Hampir seluruh wilayah ya, bahkan termasuk rumah-rumah pribadi masyarakat itu sudah tersentuh ya. Setiap hari kita lakukan sampai dengan saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himbauan. Kita melakukan himbauan itu bersama-sama ya, semua komponen hadir. Kita siang, malam, pagi kita hadir di tengah-tengah masyarakat menghimbau mereka bagaimana mereka tidak berkumpul, bagaimana mereka selalu menjaga kebersihan. Terus kita lakukan himbauan dia siang, dia malam. Kemudian yang selanjutnya lagi Bu, kegiatan-kegiatan seperti bukan membubarkan tapi menertibkan ya. Masih banyak ada anak kita, saudara-saudara kita yang belum begitu memahami, itu yang juga kita lakukan secara bersama-sama. Dilakukan siang, sore, malam hari. Kemudian kegiatan selanjutnya yang sering kami lakukan sampai dengan saat ini, melakukan pendataan. Jadi masyarakat ini kan ada dari luar daerah, kemudian datang di Parepare, itu tidak bersinergi semuanya Ibu ya. Begitu ada informasi dari lurah, dari ketua RT bahwa di sana ada masyarakat pendatang, secara bersama-sama juga. TNI, Polri, unsur Pemda, Dinas Kesehatan datang ke tempat yang bersangkutan melakukan pendataan, mengecek suhunya, kemudian memberikan penyempurnaan inspektan. Kemudian kegiatan yang berikutnya lagi yang sampai saat ini tergelar itu ada 3 posko Bu ya, posko gugus Pemkot yang tempatnya ada 3, ada di batas kota Baru Pare, ada di batas Pinrang Sidrap,
Kemudian ada di batas Pare, Pindrang dengan Pare, Pindrang dengan Pare. Jadi ada 3 itu juga melibatkan banyak unsur. Ya, mulai dari unsur TNI Polri, ada unsur dari kecamatan, ada unsur dari dinas kesehatan, dari BPBD, dari Damkar, seluruh komponen. Di situ terkait sekali kebersamaan kita. Itu dilakukan 1 kali 12 jam. Dimulai dari pukul 08.00 pagi. Nanti kita akhiri operasi itu, tugas itu pada saat 24.00 WITA. Setelah malam itu berjalan secara berkesinambungan sampai dengan saat ini. Oke, baik, luar biasa. Ini memang sebenarnya menjadi kita bisa melihat negara-negara yang super power, mega power, jebol juga seperti itu dengan jumlah korban yang semakin terus bertambah dengan volumenya yang juga di luar dugaan sampai ratusan gitu, bahkan ribuan yang terdeteksi COVID-19 ini. Tapi ada yang berbeda sedikit, saya pribadi sebagai warga negara gitu, kalau kita melihat tentara-tentara di luar negeri itu berbeda dengan tentara kita, karena kita emang tentara rakyat. Demikian, ada filosofi yang tidak bisa kita ejawantahkan dengan kalimat-kalimat sederhana betapa besar Sudirman-Sudirman masa sekarang ketika turun di tengah masyarakat. Kalau mereka udah tentara diberikan apresiasi tiap bulan seperti itu, tapi kalau kita beda gitu kan, tentara kita ini adalah tentara rakyat. Bagaimana kemudian ini semacam kita kembali bergerilya seperti itu Pak di suasana pandemi ini, gimana, silakan. Jadi begini Bu ya, jadi tugas pokok tentara itu dilaksanakan dengan 2 cara Bu ya. Ada tugas pokok dengan operasi militer perang, kemudian ada tugas pokok operasi di luar perang. Jadi salah satu peran yang kami lakukan saat ini dalam rangka bersama-sama menangani pandemi corona ini, inilah tugas pokok kami di luar operasi perang, ya, membantu Pemda, ya, membantu Pemda dalam berbagai hal. Kemudian tentara kita memang tidak sama dengan tentara luar negeri, karena TNI kita itu adalah memang tadi itu lahir dari rakyat, kemudian bekerja dan berbuat untuk rakyat, dan nanti juga kembali menjadi rakyat, sehingga tidak terpisahkan. Karena sistem pertahanan kita memang sistem rakyat semesta, di mana disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa dalam menjaga kedaulatan negara itu TNI komponen utama dalam sistem itu. Kemudian seluruh rakyat dari berbagai komponen profesi adalah mereka komponen cadangan pendukung, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah telah membuktikan bahwa apa yang dilakukan tentara di zaman dulu hari ini dan yang akan datang tidak akan ada yang bisa sukses tanpa bersama rakyat. Betul. Sehingga kalau Ibu tadi mengatakan tentara kita kok turun seperti itu, karena memang begitu. Tugas pokoknya tadi itu melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk rakyat. Baik. Nah, kemudian ini Pak, setelah masuk ini kan pekan keempat demikian, dengan banyaknya yang dilakukan seperti penyemprotan, himbauan, melakukan pendataan dan penertiban tentu saja. Mungkin sekarang ada peningkatan reaksi daripada masyarakat yang mungkin, mohon maaf ini, itu sekarang ada sudah pembagian masker gratis, kemudian juga ada mungkin pembagian sembako untuk teman saudara-saudara kita mungkin yang mungkin terkena dampak. Apakah kemudian dari TNI juga ikut mensupport program tersebut, seperti apa? Jadi itu kan sudah tergelar Bu ya, luar biasa. Pemkot kita ini sudah mengambil langkah yang sangat luar biasa ya. Kalau kami bisa melihat di tempat lain, kita sudah maju jauh lebih depan. Ya, tadi sudah saya jelaskan apa yang sudah kita lakukan, termasuk tadi membagi masker ya. Sudah pare-pare sudah ribuan masker yang digelar setiap hari. Dan kami setiap momen juga hadir Bu ya. Kalau Ibu Lurah, Ibu Ketua RT itu membagi masker di wilayah, selalu berkoordinasi dan kami dilibatkan. Ya, anggota kami termasuk TNI Polri lah, pada umumnya itu terlibat langsung dalam kegiatan itu. Karena kita tidak ingin ada kegiatan di wilayah itu berjalan sendiri. Saya selaku Dan Ramil kalau membuat laporan ke Pak Dandim hanya melibatkan anggota kami, itu kata Pak Dandim tidak bagus. Sebaiknya itu hadir bersama-sama. Ini harus seperti itu. Merasakan sama-sama itu. Kebersamaannya, dan di Pemda di sini Bu, ya itu sudah terwujud ya. Mohon maaf, camat kami, lurah kami, kapolsek kami, mereka tidak tenang kalau tidak bersama-sama dengan unsur yang harus ada. Termasuk dari dinas kesehatan Bu ya, dari puskesmas,
mereka juga itu berjuang tanpa pamrih, luar biasa Betul. sekali. Betul. Nah, kemudian seperti ini, saya juga tertarik bagaimana kemudian pengamanan. Kini kan masih banyak nih anak-anak muda kita Padan Ramil ini yang mungkin uji nyali atau apa gitu ya, yang masih meskipun sudah ditentukan bahwa jam sekian, tapi masih kalau kita keliling Parepare masih ada titik tertentu yang masih mabar, masih kumpul-kumpul. Kalau di wilayah Padan Ramil sendiri bagaimana proses penertiban yang dilakukan khususnya buat anak-anak yang mungkin masih apa ya, masih belum bisa memahami bahwa social distancing atau physical distancing itu memangnya di rumah saja gitu. Silakan. Jadi itu memang masih ditemukan ya. Jadi hampir semua wilayah di tempat itu masih ada, termasuk di Bacukiki ya, di Bacukiki. Tadi malam terakhir kami sama unsur-unsur terkait ya, ada camat, ada kapolsek dengan anggota, itu yang kami lakukan tadi malam di rumah kos, termasuk tempat-tempat main gaple, tempat-tempat minum apa gitu ya. Itu terjadi, tapi intinya di situ tidak boleh kita tidak boleh ada arogan dan keakraban itu. Karena masyarakat kita itu wawasannya berbeda, latar belakang berbeda, kepentingan berbeda, sehingga kita lah yang aparatnya harus sadar diri, tahu diri. Kami tadi malam itu bisa membubarkan mereka, tidak ada kata-kata yang kurang enak. Bahkan betul dirangkul, dielus-elus kepalanya, diingatkan baik-baik, mereka maaf. Hanya tadi pola berpikirnya itu yang berbeda, sehingga kita saya berharap kepada rekan-rekan yang sering turun di lapangan itu tadi sangat persuasif, kita manusiawi, karena penanganan COVID ini kan ini operasi kemanusiaan. Betul. Sehingga yang dikedepankan itu tadi keramah tamahan, sopan santun, tegur sapa itu yang harus dikedepankan. Dan itu sudah tergelar kita di Parepare, Bu. Ya, di posko-posko manapun kita sudah lakukan itu, menahan orang yang dari luar, kita harus lakukan. Sehingga mereka tidak ada yang tersakiti begitu ya. Jangan sampai nanti masalah pandemi ini sudah berlalu kemudian ada nanti masyarakat tersakiti, itu tidak boleh. Jadi selesai pandemi tidak ada orang tersakiti, semuanya mertanya. Oke. Jadi istilahnya ketika aparat turun justru bukan hal yang menakutkan, tapi bahwa oh iya kita mungkin salah sadar diri secara pribadi, demikian Pak ya. Iya. Ada yang ditambahkan sebelum kita jeda? Kemudian yang ingin barangkali kami pesankan khusus saudara-saudara kita yang terdepan Ibu ya, panglima-panglima perang terdepan. Siapakah mereka itu yang tugas siang malam, termasuk yang di posko itu banyak. Itu setiap saat mereka bekerja. Tetap harus semangat itu ya, jangan pernah kendor, karena apa yang kita lakukan sebenarnya inilah wujud nyata bahwa kita ini cinta kepada Parepare, kita cinta kepada negeri, inilah pengabdian terbaik kita, sehingga tetap semangat. Apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Parepare dan untuk orang banyak. Luar biasa, luar biasa. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali. Ini Bapak ini sudah Padan Ramil seperti memotivasi kita untuk kita harus bagaimana kemudian ini pandemi ini bukan menjadi sesuatu yang harus diratapi, tapi bagaimana kemudian kita bisa berjuang dengan para panglima-panglima perang tadi kalau mereka. Nanti kita lanjut lagi, tetaplah bersama kami saudara. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi
terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air seperlunya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dengan Bapak dan Ramil 140503 Bacu Kiki, Bapak Kapten Infanteri Basri. Baik, Komandan, kita ini mungkin masuk di segmen berikutnya kita, tentunya sebagai aparat. Saya dalam konteks mungkin juga sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ini sebenarnya awalnya berat, apalagi mungkin beraktivitas banyak di luar, anak-anak yang kemudian lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, akhirnya juga orang tua menjadi guru. Bagaimana kemudian Bapak sebagai mungkin tokoh masyarakat memberikan apresiasi kepada anak-anak pemirsa kita di rumah dengan kondisi yang stay at home gitu? Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi memang Bu ya betul juga bahwa kalau waktu saya dari pagi sampai jam 24.00 baru tiba di rumah. Jadi hampir waktu kami itu memang di wilayah. Karena memang sudah konstruksi itu kan sebenarnya karena kami dan Rani di 2 kecamatan, Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat. Jadi kalau tidak di Bacu Kiki, di Bacu Kiki Barat. Jadi semua kegiatan di kecamatan itu, di 2 kecamatan kami terlibatkan. Jadi itulah membuat waktu kami tersita. Ya termasuk babinsa kami. Ya. Tapi buat kami memang sudah seperti itu. Karena kondisinya hari ini seperti itu, situasi memungkinkan seperti ini, jadi kita sangat apa namanya ya, sangat risih sekali rasanya di saat yang lainnya itu sibuk, ada wabah, ada penyakit, kemudian kita selaku aparat tadi itu kita tidak mengambil peran di dalamnya. Jadi kadang-kadang pulang ke rumah ibu bertanya, oh bapak kok dari pagi? Ya itulah dinamikanya. Bahkan ini secara pribadi saja, kadang-kadang pulang ke rumah itu harus menggelar tempat tidur di luar karena kami sadar kami dari seharian di wilayah mungkin kan bisa bakir, jadi kami tidak bersama keluarga. Anak tersendiri, ibu tersendiri, kami di luar, kami sadar bahwa kami bisa saja mau virus sehingga kami memisahkan diri begitu Bu ya. Ini yang terjadi. Selama pandemi ini kami seperti itu. Ibu mengatakan jangan mendekat kalau pulang tengah malam karena bisa saja bapak itu membawa virus. Tapi ya itu tadi dengan suasana seperti itu semua bisa berjalan Bu ya, kepentingan di wilayah termasuk kepentingan keluarga semua berjalan. Tidak ada masalah, tergantung bagaimana hati ini ya. Bagaimana hati menerima, enggak ada. Disuruh pergi perang saja. Aku sering ngomong kepada anak buah, disuruh pergi perang saja, yang resikonya bisa gugur kita, bisa cacat, kita mau. Apalagi kalau hanya turun ke wilayah membantu masyarakat, itu tidak berisiko sampai begitu. Jadi kita tidak boleh menjadi aparat di wilayah itu kemudian tidak berarti, harus punya arti di wilayah. Kira-kira begitu barangkali. Ya, bagaimana kemudian di pandemi ini kita berarti. Luar biasa statementnya. Oke, baik. Yang terakhir mungkin Bapak, kami yakin bahwa banyak sekali aktivitas yang kemudian harus dilanjutkan setelah ini. Himbauan kepada seluruh masyarakat bagaimana kemudian bersama pemerintah, TNI, Polri, stakeholder terkait, para pejuang-pejuang COVID yang turun ke lapangan, kita sebagai masyarakat ikut menyukseskan dan bersama-sama perang melawan virus corona. Silakan. Iya. Jadi intinya begini Bu, ya saya ingin berbicara sejarah masa lalu dan ini menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Ingat bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang paling lama terjaya, 350 tahun lamanya. Itu nggak bisa dipungkiri, sejarah mencatat.
Terus muncullah pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satu jawaban yang pasti adalah karena pada saat itu bangsa kita belum bersatu. Begitu kita dijajah Jepang, kita tidak bersatu. Berjuang masing-masing kedaerahan, berjuang suku, berjuang agama dan kelompok lain. Sehingga lama sekali kita terjajah. Tapi setelah tahun 19 lahirnya Budi Utomo, tahun 98, ya. disitulah ada pemuda, ada generasi yang mengajak untuk kembali bersatu. Dari situ kemudian tahun 40 tahun akan datang lagi kita merdeka. Dengan sikap kita bisa merdeka. Setelah lahirnya Budi Utomo, kenapa dengan sikap bisa merdeka? Karena bangsa sudah sadar begitu pentingnya bersatu. Dengan ada Sumpah Pemuda juga pada waktu itu. Lahir Sumpah Pemuda, kemudian lahirlah kemerdekaan. Jadi yang ingin kami sampaikan intinya di sini, kalau kita ingin cepat menyelesaikan kasus corona ini, virus corona ini yang sudah membawa ya, sudah menasional dan mendunia, kata kuncinya kita harus bersatu. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, instruksi pemerintah, laksanakan. Apa yang sudah dipatuakan oleh MUI, laksanakan. Jadi masyarakat ikuti, saya kira sudah selamat dunia dan akhirat. Ya, bukan lagi dunianya dari corona. Tapi kalau kita mengikuti perintahnya pemerintah, maklumat Majelis Ulama Indonesia, kalau kita ingin lakukan dengan benar, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ini yang ingin kami pesankan ya kepada masyarakat kita. Ikuti saja. Saya yakin dan percaya pemerintah sudah mengkaji, kemudian ulama kita terdiri dari banyak tokoh, banyak ilmuwan, itu sudah benar. Ya tidak ada pemikiran yang lain-lain. Ikuti petunjuk pemimpin. Insya Allah kita akan dengan cepat bisa menyelesaikan masalah corona. Tapi kalau masyarakat kita belum bersatu, ya itulah yang harus kita evaluasi. Bagaimana kita bisa mempersatukan mereka, kemudian secara bersama-sama segera kita atasi masalah ini. Karena begitu barangkali yang terpenting yang kami sampaikan. Baik, luar biasa. Jadi memang sebenarnya kembali kita memupuk kembali persatuan kita, bagaimana kemudian kita merasa memiliki negeri ini, kita merasa punya tanggung jawab dan amanah untuk bersama-sama, karena tugas melawan COVID bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas TNI Polri saja, atau itu kan tugasnya dokter, tugasnya itu bukan, itu sebenarnya adalah tanggung jawab dan PR kita bersama, seperti dikatakan Bapak bahwa kita semua ini adalah panglima perang bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga bagaimana nanti kita wariskan NKRI ini ke anak cucu kita, insya Allah. Yang pasti NKRI Pak, harga mati. Harga mati. Saya pengen dengar semangat lagi Pak. Selamat pagi Pak. Tetap semangat, 55 dan semangat. Luar biasa. Saya pamit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi Bapak di kesempatan yang lain. Salam untuk teman-teman di Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat. Tetap sehat Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Salam buat keluarga. Saya pamit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.